Ini menunjukkan kekuasaan Allah atas semesta alam. Allah datang menampakkan diri sebagai hakim yang akan mengadili manusia dan yang akan menyatakan kasih dengan penuh keadilan. Jadi Allah yang disembah oleh umat bukanlah Allah yang berdiam diri saja, melainkan Allah yang hadir dan terlibat dalam sejarah kehidupan umat ciptaannya seturut dengan kehendaknya. Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 juga adalah panggilan pemeliharaan Allah bagi manusia untuk bertobat. Kehadiran Allah membawa perubahan dan pemulihan bagi semua orang. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat bacaan kita di saat ini Yesus dimuliakan di atas gunung. Mari kita muliakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Apalagi kita sudah masuk di minggu sengsara Kristus yang pertama untuk pengorbanan bagi kita semua, Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, hari ini kita telah memasuki dan memperingati masa raya Kristus yang melalui bacaan dan tema saat ini kepada kita diamanatkan bahwa sebagai makhluk ciptaan yang mulia yang masih bersiara di dunia ini, mari kita menjalankan kehidupan damai sejahtera dalam kehidupan kita, bahkan juga bagi setiap orang. Kita menampilkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, membangun spiritualitas kita dengan Sang Kristus yang tertuju kepada Allah akan mengubah cara pandang kita yang keliru tentang bagaimana membangun mezbah untuk berjumpa dengan Tuhan dalam setiap realita pergumulan hidup kita. Dan yang kedua, peristiwa yang disebut dengan transfigurasi ini mau mengatakan kepada kita siapa Yesus sebenarnya, bahwa Dia adalah anak Allah, orang yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya dari segala dosa dan maut. Dia tidak membutuhkan tempat gunung yang indah, tempat yang mewah, namun Ia membutuhkan tempat yang layak di hati kita sebagai tempat yang indah. Sebagai umat Tuhan, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berubah yang lebih baik lagi kepada Tuhan, mau menyambut Dia sebagai Tuhan kita, mari kita sambut Dia. Jangan hanya kita katakan bahwa kita mampu untuk melakukan firman Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen, namun kita tidak bisa melakukannya lewat tutur kata, bahkan juga lewat perbuatan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan janji-janji manis kita. Tuhan tidak membutuhkan omong kosong belaka kita, melainkan Tuhan membutuhkan kepada kita hati yang bersih, bukti nyata kita kepada setiap orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan buktikan, sehingga apa yang dikatakan oleh firman, dengarkanlah Dia, kita mampu mendengar Tuhan dan melakukan firman-Nya, sehingga biarlah Tuhan tinggal di dalam hati kita, supaya setiap perbuatan dan tingkah laku kita memancarkan kasih-Nya. Poin yang ketiga, Allah tidak tinggal melihat ketidaksetiaan manusia. Ingatlah, Allah mengetahui segala sesuatu, pelanggaran dan dosa kita di tengah-tengah dunia ini. Namun kadangkala kita sebagai manusia, kita lebih banyak mengutamakan hal-hal yang terlihat oleh manusia. Kalau kita bikin salah di muka manusia, kita cepat-cepat bikin perubahan, kita cepat-cepat bikin betul.
Tetapi sesungguhnya hal-hal yang tersembunyi kita merasa bahwa orang tidak lihat, jadi tidak apa-apa. Cuma Tuhan saja yang lihat, walaupun kita sadari bahwa itu salah. Namun sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan adil, saudaraku, sekalipun Allah adalah Allah yang Allah penuh pengasih, namun ketika kita melakukan kesalahan maka kita juga akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang kita buat. Walaupun tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi Allah mengetahui apa yang terjadi tertutup maupun terbuka. Oleh karena itu, masih ada waktu bagi kita. Bukalah diri bagi Tuhan. Tuhan siap menanti keterbukaan kita, pertobatan kita, pembaharuan hidup kita, perubahan hidup kita. Sebab sesungguhnya perubahan itu sangat perlu bagi orang percaya untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada kata amin bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.